Halo semua, jadi aku lagi berada di Museum Nusa Tenggara Barat. Museum ini terletak di Kota Mataram. Jadi, museum ini menjadi tempat penyimpanan berbagai benda bersejarah, mulai dari suku Sasak yang berada di Lombok, suku Samawa yang ada di Sumbawa, kemudian ada juga suku Bojo yang berada di Bima. Mari teman-teman kita bedah apa aja sih isi museum ini. Yuk, lihat ke dalam. Panajlah bumi Sasak, aun-aun segara muncak, nanjak kekah Gunung Renjani, sinulambang Sasak Lombok, los bener ikan. Kalau kamu lagi main ke Museum NTB, siap-siap deh buat ngerasain vibes budaya yang super kaya dan beragam di sini. Kamu bakal diajak jalan-jalan ke masa lalu buat kenal lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Mulai dari pakaian adat suku Sasak dengan kain tenun dan songketnya, sampai busana khas suku Samawa dan Mbojo yang warnanya berani dan penuh makna. Semuanya biasa dipakai di acara penting kayak pernikahan dan upacara adat. Teman, ini adalah contoh pakaian adat dari Bayan. Oke teman-teman, ini ada busana adat Sasak Tulen, yakni adalah Sasak Baku. Teman-teman bisa kita lihat ini salah satu pakaian pengantin dari Sumbawa. Halo teman-teman, ini saya akan perkenalkan pakaian busana adat dari Bima. Baik teman-teman, di sini bisa kita lihat ada busana pengantin tradisional dari adat Bali. Nah, teman-teman, di sini bukan cuma hanya tulisan dan juga artefak lainnya, akan tetapi di sini juga masyarakat suku Sasak, Bima dan Sumbawa itu sangat fashionable ya pada zamannya. Bisa kita lihat di sini adalah kain arealang asal Sumbawa, yang ini berasal dari Lombok dan di sana berasal dari Sumbawa. Jadi pada saat zaman dahulu suku Sasak tidak hanya ketinggalan begitu saja. Nah, teman-teman tahukah dulu kegiatan ekonomi itu bukan menggunakan uang seperti sekarang, akan tetapi ia menggunakan
yaitu seperti barter. Barter yaitu adanya saling tukar alat gitu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, di zaman datangnya Belanda, Cina dan juga Arab, maka di Lombok ini diubahlah menjadi uang koin seperti ini. Kita lihat seperti ini, ada kepeng bolong dan juga lain-lain yang merupakan uang-uang lama Indonesia. Teman-teman, selain itu ada juga peralatan buat di metode pertaniannya. Yang pertama, ini merupakan tenggala untuk membajak sawah ya teman-teman. Kalau yang kedua ini namanya sambar. Sambar ini untuk menangkap belalang biasanya untuk digoreng. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu samet. Samet ini untuk diikatkannya pada leher sapi dan disambut oleh tenggala tersebut. Jadi untuk perlu membajak sawah, dia ini menggunakan tenggala dan samet. Jadi begitu ya teman-teman, alat pertanian pada orang zaman dulu di Pulau Lombok. Jadi gitu. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan benda kepercayaan dari masa kerajaan, lengkap dengan pengaruh budaya Hindu, Islam, dan tradisi lokal yang saling berpadu. Teman-teman, ini adalah jalan kamput di mana anak-anak yang akan dihitan duduk di atas juli jalan, kemudian diarak keliling kampung khusus bagi masyarakat Sasak di Lombok. Gimana nih teman-teman? Menarik kan? Dari semua yang ada di Museum NTB ini, kita bisa sadar kalau budaya itu bukan cuma warisan, tapi juga cerminan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Dari tenun, rumah adat, sampai tradisi yang masih dijaga. Semuanya punya cerita yang bikin kita lebih paham siapa sih kita sebenarnya. Dan di tengah perkembangan zaman ini, mengenal dan menghargai budaya seperti ini jadi salah satu cara sederhana nih, tapi sangat bermakna. Karena pada akhirnya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang gak lupa sama akar budayanya. Maka dari itu, yuk buktiin kalau kita generasi yang gak cuma update tren, tapi juga jaga identitas bangsa. Thank you for watching guys. Bye.